Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lorong Horor. Jangan lupa untuk subscribe channel Lorong Horor, menekan like dan memberikan komen jika Anda sekalian terhibur setelah mendengarkan kisah fiksi horor tulisan Gamal Komandoko yang berjudul Tumbal Mata Dadu. Namaku Sugiharto. Nama yang bagus artinya menurut almarhum bapakku. Sugiharto bermakna lelaki yang banyak memiliki harta. Bisa juga berarti lelaki yang kaya harta, yang selalu berusaha agar hidupnya bisa berguna atau bermanfaat bagi orang banyak. Sedari kecil hingga dewasa usiaku, aku yang biasa dipanggil dengan nama Sugih, yang berarti kaya dalam bahasa Jawa, benar-benar hidup kaya. Bahkan hingga aku berumah tangga dan dikaruniai 2 anak, aku dan keluargaku tetap terbilang keluarga kaya. Harus kuakui, kekayaanku itu memang bukan sepenuhnya karena hasil dari usahaku sendiri, melainkan berasal dari warisan bapakku. Aku hanya anak tunggal, hingga semua kekayaan bapakku langsung kuwarisi sepeninggal bapakku. Warisan kekayaan itu berupa 3 hektar sawah, usaha penggilingan padi, 1 hektar kebun kelapa, serta rumah besar dengan bentuk tradisional Jawa beserta seluruh kelengkapan isinya, termasuk juga kendaraan untuk operasional kerja dan pribadi berupa 3 truk dan 1 mobil sedan. Sebenarnya aku tinggal meneruskan apa yang telah dirintis bapakku itu agar aku bisa tetap hidup berkecukupan bersama keluargaku dan juga merawat ibuku. Tapi karena keisenganku berjudi dadu kopiok, begitu banyak harta yang kumiliki, hasil kerja keras bapakku berpuluh-puluh tahun itu hampir semuanya ludes hanya dalam waktu sekitar 3 tahun setelah bapakku meninggal dunia. Kumulai ceritaku ini ketika aku mendatangi lapak judi dadu kopiok yang dibandari Pak Gino, yang sering dipanggil Bos Gino, dengan membawa uang sejumlah 25 juta rupiah untuk kupertaruhkan. Uang itu adalah modal terakhirku berjudi setelah aku menjual harta berharga terakhir yang kumiliki, yaitu rumah peninggalan bapakku kepada Pak D. Mulyo, kakak kandung mendiang bapakku. Malam pukul 7:18. Permainan judi sudah dimulai ketika aku datang. Aku segera bergabung. Pada awalnya dengan taruhan Rp50.000 aku mendapatkan kemenangan. Cukup membuat senyumku terkembang dan harapan untuk dapat menebus semua kekalahanku selama itu membesar. Taruhan kedua kunaikkan menjadi Rp100.000. Aku kembali menang. Senyumku bertambah lebar terkembang dan harapanku semakin meninggi. Taruhan kutingkatkan lagi menjadi Rp200.000. Lagi-lagi kemenangan berpihak padaku. Bahkan kemenangan ganda yang mengharuskan Bos Gino membayarku Rp400.000 karena mata dadu 6 yang kutebak keluar 2 kali. Aku semakin bersemangat memenangkan pertarungan dan menguras modal judi Bos Gino. Namun dalam putaran-putaran permainan judi dadu berikutnya, kekalahan demi kekalahan saja yang kudapatkan, baik ketika aku bertaruh dengan taruhan kecil maupun besar. Dalam 3 jam permainan judi dadu kopiok, Rp25 juta modal terakhirku untuk berjudi itu habis tak tersisa.
Aku pamit mundur dari lapak judi. Kusebutkan pula, bisa jadi aku mundur untuk selamanya karena aku sudah tidak memiliki modal berjudi lagi. Semua harta yang kumiliki telah habis, seperti yang juga diketahui Bos Gino maupun rekan-rekan penjudi lain. Mendengar ucapan pamitku, salah seorang rekan penjudi menanggapinya dengan menyelipkan sejumlah uang ke dalam saku bajuku. Entah berapa jumlahnya. Katanya, itu untuk ongkos pulang naik ojek, Ki. Aku tersenyum pahit dan menganggukkan kepala. Meski di dalam hati aku merasa sangat sedih dan terhina, karena ongkos untuk pulang pun aku diberi teman penjudi. Tapi aku tetap mengucapkan terima kasih padanya karena kepeduliannya. Bos Gino mendadak memanggilku ketika aku telah berjalan beberapa langkah meninggalkan lapak judi. Di depanku, Bos Gino merogoh dan mengeluarkan kunci sepeda motor, lalu memberikannya kepadaku. Katanya sambil menyerahkan STNK motor yang diambilnya dari dompetnya, "Ki, kamu ambil motor hitam yang terparkir di ujung kanan parkiran dekat pohon jambu air itu. Hitung-hitung untuk tanda mata dariku, karena 3 tahun ini kita telah menjadi rekanan di lapak ini." Aku mengangguk lesu sambil menghembuskan napas. Terselip rasa haru juga di hatiku. Bos Gino melanjutkan ucapannya. "Memang bukan sepeda motor yang bagus, Ki, tapi lumayan untuk tunggangan daripada kamu harus jalan kaki." Aku kembali mengangguk lesu. Kuucapkan terima kasih karena kepedulian Bos Gino pada nasib apesku. Pikiranku sumpek dan kalut ketika meninggalkan arena judi dadu kopiok itu. Aku benar-benar bingung setelah kalah habis-habisan. Aku telah jatuh miskin, tak lagi berharta. Aku yang bingung berat menaiki sepeda motor pemberian Bos Gino menuju arah selatan, berlawanan dengan arah menuju rumahku sendiri. Aku sendiri tidak tahu mengapa aku berkendara menjauhi daerah tempat tinggalku itu. Aku hanya menjalankan sepeda motor begitu saja tanpa tujuan pasti. Aku malah bertekad akan terus menjalankan sepeda motor itu hingga bensinnya habis tanpa aku tahu apa yang akan kulakukan kemudian. Sepeda motor yang kukendarai melewati jalan berkelok-kelok di mana bukit-bukit gersang seperti sambung menyambung di sebelah kiriku. Pohon-pohon jati tumbuh di tempat itu, sementara di beberapa lahan kosong dimanfaatkan penduduk untuk budidaya tanaman singkong dan buah naga. Aku sadar aku mengarah menuju laut, meski aku juga tetap tidak tahu mengapa aku mengarah menuju laut. Setelah melewati perempatan jalan, aku mengarahkan sepeda motorku untuk tetap lurus menuju arah selatan, tetap mengarah ke laut. Dari papan penunjuk jalan yang sempat kubaca di perempatan tadi, sekitar 15 km lagi aku akan tiba di pantai. Beberapa saat kemudian, mendadak aku merasakan sepeda motor yang kukendarai itu berjalan tersendat-sendat, menyentak-nyentak, dan kehilangan tenaga. Itu ciri-ciri bensin akan segera habis. Aku terus memaksakan sepeda motor itu untuk terus bergerak maju hingga akhirnya terpaksa terhenti. Kuparkir sepeda motorku itu di pinggir jalan. Meski telah beberapa kali aku melewati daerah itu sebelumnya, menjelang tengah malam itu aku merasa berada di daerah yang sangat asing
karena baru pertama kali itu aku menginjaknya. Aku mengedarkan pandangan. Kulihat bangunan pos ronda yang berdiri di pinggir kanan pertigaan jalan. Aku lalu menuntun sepeda motorku menuju bangunan kecil yang terbuat dari kayu dan anyaman bambu itu. Tidak ada siapa-siapa di pos ronda itu. Mungkin para peronda sedang berkeliling ke wilayah yang menjadi tugas penjagaan mereka. Aku memarkirkan sepeda motorku di depan pos ronda. Sejenak kulirik jam tanganku. Pukul 11 malam lewat 27 menit. Sejenak aku duduk sebelum akhirnya merebahkan diri di atas tikar lusuh penutup lantai pos ronda yang terbuat dari papan-papan kayu. Barangkali karena lelah, sebentar kemudian aku tertidur. Seperti baru juga aku sejenak terlelap, mendadak aku merasa kakiku ditepuk-tepuk. Aku terkejut dan sigap aku bangun. Seketika aku terbangun, aku melihat seorang lelaki tua yang duduk bersila di atas lantai kayu pos ronda. Lelaki tua itu mengenakan blangkon berwarna coklat yang telah lusuh. Baju surjan bermotif lurik yang dikenakannya juga telah lusuh. Celana panjang di bawah lutut yang dikenakannya berwarna hitam. Ia mengenalkan diri, Mbah Suto namanya. Secara singkat, aku jujur menjelaskan siapa diriku dan kenapa aku bisa sampai di tempat itu. Mbah Suto mengangguk-anggukkan kepala, tampak bisa memahami penjelasanku. Terlihat kesedihan dan keprihatinan di wajah tuanya itu setelah mendengar kisah biruku. Mbah Suto lalu meracik rokok tingwe, lalu langsung menyulutnya. Setelah menghisap dan menghembuskan asapnya, Mbah Suto berujar yang mengejutkan aku. Sengaja aku tidak menawari rokok tingweku ini karena Mas Sugih sepertinya tidak terbiasa merokok tingwe. Lagi pula Mas Sugih masih mempunyai 3 batang rokok di dalam saku jaketmu itu. Aku kaget. Buru-buru aku membuka resleting saku jaket dan mengambil bungkus rokok dari dalam saku. Kubuka, isinya memang tinggal 3 batang rokok. Kataku kemudian sambil menatap wajah lelaki tua itu. Maaf, bagaimana Mbah Suto bisa tahu kalau rokok saya tinggal 3 batang? Padahal Mbah Suto kan tidak membuka resleting saku jaket saya dan melihat isi bungkus rokok saya, bukan? Mbah Suto hanya tersenyum. Ia tidak menjawab pertanyaan heranku. Pandangannya malah tertuju pada sepeda motorku. Nanti pagi, sekitar jam 6 atau jam 7, warung di pinggir jalan di dekat pohon asam itu sudah buka. Mas Sugih bisa membeli bensin di sana. Harga sebotolnya 15.000, kata Mbah Suto sambil menunjuk ke arah warung yang ia maksud. Sejenak kemudian ia melanjutkan ucapannya. Uang yang tersisa di saku bajumu itu bisa untuk membeli 2 botol bensin. Masih tersisa 7.000 rupiah. Aku kembali kaget, heran, sekaligus penasaran setelah mengambil uang pemberian rekan penjudiku dari saku bajuku. Isinya persis seperti yang diucapkan Mbah Suto, 37
Rp100.000. Bagaimana Mbah Suto bisa tahu semua itu? Mustahil sepertinya Mbah Suto mengambil dan menghitung uang di dalam saku bajuku dengan lebih dulu membuka jaketku tanpa membuatku terbangun. Kembali aku mencoba mengungkapkan keherananku dengan bertanya padanya. Maaf Mbah Suto, bagaimana cara Mbah Suto hingga bisa tahu jumlah uang di dalam saku baju saya ini? Mbah Suto lagi-lagi hanya tersenyum. Kembali ia tidak menjawab pertanyaanku. Ia malah nampak asyik dengan rokok tingwenya dengan mengabaikan pertanyaanku. Mendadak aku mendapatkan ide setelah menafsirkan senyum misterius Mbah Suto kalau ia bisa melihat sesuatu yang tertutup atau tersembunyi. Aku pun ingin mengujinya. Aku lalu meraup kerikil dari depan pos ronda, menggenggamnya rapat-rapat, kemudian kutunjukkan kepada Mbah Suto. Mbah Suto, berapa jumlah kerikil dalam genggaman tangan saya ini? Tanyaku. Mbah Suto sejenak melirik genggaman tanganku. Ia kembali tersenyum dan malah tertawa kecil sebelum akhirnya menjawab. Batu kerikilnya ada 17. 2 pecahan kecil genting dan 1 serintil atau tai kambing kering. Kubuka genggaman tanganku. Aku kembali kaget dan terheran-heran karena apa yang disebutkan Mbah Suto tadi sama persis dengan yang kugenggam, termasuk 1 butir tai kambing kering yang sempat membuat Mbah Suto tadi tertawa kecil. Jika Mbah Suto bisa mengetahui jumlah rokok di dalam saku jaketku, tahu jumlah uang di dalam saku bajuku, sementara aku sendiri malah tidak tahu, dan juga bisa menebak dengan tepat isi genggaman tanganku, kurasa ia tentu bisa juga mengetahui dadu-dadu yang tertutup wadah bulat keramik setelah dikopiok Bos Gino. Memikirkan hal itu membuatku senang bukan kepalang. Aku seperti mendapat jalan untuk merebut kemenangan di lapak judi dadu Bos Gino. Kepada Mbah Suto, aku minta diajarkan atau diturunkan ilmu kesaktian gaib yang bisa melihat sesuatu yang tertutup atau tersembunyi untuk menebus semua kekalahanku di lapak dadu. Mbah Suto menatapku dengan pandangan lembut, lalu perlahan menggelengkan kepala. Katanya, maaf Mas Suki, ilmu tembus pandangku itu berasal dari pemberian. Aku tidak berani menurunkannya kepada Mas Suki tanpa seizinnya. Cepat aku mengejar dengan pertanyaan, pemberian siapa ilmu itu Mbah Suto? Mbah Suto mematikan rokok tingwenya yang hampir habis pada asbak kayu, baru kemudian menjawab pertanyaanku. Pemberian dari Nyai Wadas Lirang, penguasa gaib Gua Selo. Aku sejenak terdiam memikirkan nama yang disebutkan Mbah Suto. Sebutan penguasa gaib yang diucapkan Mbah Suto membuatku terperanjat bercampur takut. Namun bayangan wajah ibuku, istriku, dan juga 2 anakku yang hidup terlunta-lunta setelah terusir dari rumah peninggalan bapakku membuatku mengenyampingkan rasa kaget dan takutku. Aku memberanikan diri bertanya, Mbah Suto, apakah saya bisa meminta ilmu tembus pandang itu dari Nyai Wadas Lirang? Mbah Suto kembali menggelengkan kepala dan menjawab, aku tidak bisa memastikannya, Mas. Mas Suge sendiri yang harus menghadap
dan memintanya langsung. Yang bisa kulakukan hanyalah mengantarkan Mas Sugih hingga sampai pintu Gua Selo. Jika Mas Sugih memang berniat menghadap Nyai Wadas Selirang, itu saja. Aku menguatkan tekad. Aku akan menghadap Nyai Wadas Selirang untuk mendapatkan ilmu gaib, untuk melihat sesuatu yang tertutup atau tersembunyi darinya. Sangat besar harapanku untuk merebut kembali harta kekayaan peninggalan bapakku dari lapak judi dadu Kopyo Boskino jika aku memiliki ilmu gaib dahsyat itu. Pintu Gua Selo itu terlihat kecil dari luar. Namun, beberapa saat setelah aku memasukinya, gua itu terasa lega dan juga panjang berliku-liku. Keadaannya sangat gelap. Aku harus meraba-raba dinding-dinding gua untuk terus berjalan maju. Aku merasakan dinding-dinding gua itu lembab, dipenuhi cairan yang basah dan agak lengket. Ketika aku menciumnya untuk mengetahui cairan apa itu, aku mencium bau amis seperti bau amis darah. Semakin dalam aku memasuki gua, semakin banyak kesulitan yang kuhadapi. Lantai gua itu berair. Semakin aku berjalan maju, semakin dalam ketinggiannya. Dari mulai setinggi mata kakiku pada awal aku memasuki gua, hingga akhirnya setinggi pinggangku. Bau sangat amis seperti mengepung diriku, membuat perutku mual. Tapi aku menahan sekuat tenaga agar tidak muntah. Beberapa saat kemudian aku mulai ragu-ragu untuk meneruskan langkah. Mencuat kekhawatiranku. Bagaimana jika kedalaman air di depanku semakin tinggi hingga melebihi tinggi tubuhku? Aku bisa tenggelam dan mati konyol. Memikirkan kekhawatiranku itu, mendadak aku menghentikan langkah. Tersirat keinginanku untuk mundur dan kembali keluar gua, kembali menemui Mbah Suto yang menungguku di depan pintu gua, dan jujur mengaku kalau aku takut meneruskan langkah mengingat keadaan gua yang kutemui. Tiba-tiba dari dinding-dinding gua di sebelah kanan dan kiriku itu muncul sesuatu, seperti akar-akar pohon besar yang menahanku untuk bergerak mundur. Belum juga reda keterkejutanku, akar-akar pohon itu menyentakku hingga aku terlontar keras ke depan. Tubuhku kurasakan melayang beberapa saat hingga akhirnya terjatuh di sebuah tanah lapang di dalam gua. Seketika aku bangkit, kekagetanku seketika itu meninggi saat ku dengar suara tawa menyeramkan yang menggema di dalam gua. Mendadak muncul cahaya yang sangat menyilaukan yang membuatku cepat memejamkan mata. Sejenak kemudian, secara perlahan-lahan, aku kembali membuka kelopak mata. Kudapati tempat yang semula gelap gulita itu menjadi terang benderang. Dan aku terkejut ketika mendapati di depanku, hanya berjarak sekitar 3 meter, berdiri sosok perempuan yang diapit 2 lelaki bertubuh tinggi dan kekar yang masing-masing membawa cambuk berapi. Perempuan itu terlihat anggun. Wajahnya sangat cantik dalam penglihatanku. Ia mengenakan pakaian layaknya ratu dengan mahkota indah gemerlapan di kepalanya, sementara tangan kanannya menggenggam tongkat. Perempuan itu menatapku tajam-tajam, lalu berujar dengan suara lantang mengenalkan dirinya. "Aku Nyai Wadas Selirang."
Siapa kamu dan ada keperluan apa hingga kamu datang menghadapku? Kujelaskan siapa diriku dan juga kuutarakan maksudku mendatangi Nyai Wadah Selirang. Ucapku, saya memohon kiranya Nyai Wadah Selirang berkenan memberikan ilmu gaib tembus pandang hingga saya bisa melihat sesuatu yang tertutup atau tersembunyi seperti yang telah Nyai Wadah Selirang berikan kepada Mbah Suto. Nyai Wadah Selirang terdiam beberapa saat sebelum akhirnya kembali bertanya, jika ku berikan ilmu gaib tembus pandang kepadamu, akan kau gunakan untuk apa, Sugih? Aku jujur menjawab, saya akan menggunakannya untuk berjudi dadu kopiok, Nyai Wadah Selirang. Saya ingin menang judi hingga semua harta warisan peninggalan Bapak yang habis di lapak judi itu kembali saya miliki lagi. Itu saja yang saya kehendaki, Nyai Wadah Selirang. Nyai Wadah Selirang masih menatapku tajam-tajam, lalu mendadak tertawa. Nyai Wadah Selirang kembali berujar setelah tawanya reda. Sugih, kamu itu pembeli dan aku penjual. Jika aku berikan ilmu gaib tembus pandang itu, apa yang akan kamu persembahkan untukku untuk membelinya? Aku gelagapan, tidak menyangka mendapat pertanyaan seperti itu. Sejenak berpikir, aku lalu menjawab asal-asalan. Saya berjanji setengah dari kemenangan saya di meja judi akan saya persembahkan kepadamu, Nyai Wadah Selirang. Nyai Wadah Selirang kembali tertawa. Kulihat bibir Nyai Wadah Selirang mencibir sebelum ia menukas. Sugih, Sugih, aku ini gudangnya kekayaan. Untuk apa aku meminta hartamu yang tak seberapa itu? Aku terdiam kebingungan. Tidak ada gagasanku tentang persembahan yang harus kuberikan kepada Nyai Wadah Selirang. Nyai Wadah Selirang tersenyum melihatku hanya terdiam kebingungan. Ia pun berujar tegas. Sugih, yang kubutuhkan darimu adalah ketaatanmu. Kalau kau taat dan patuh padaku, menuruti semua perintahku, itu sudah kuanggap cukup sebagai persembahanmu untukku. Aku langsung menganggukkan kepala. Jawabku seketika, aku akan taat dan patuh kepadamu, Nyai Wadah Selirang. Nyai Wadah Selirang kembali tertawa. Setelah reda tawanya, Nyai Wadah Selirang bertepuk tangan 2 kali. Muncul sosok perempuan cantik yang membawa nampan berkilauan dengan mangkok berwarna keemasan di atas nampan. Ia sedikit membungkukkan tubuh di depan Nyai Wadah Selirang, kemudian meletakkan nampan yang dibawanya itu di atas meja batu di samping kanan Nyai Wadah Selirang. Ia kemudian mengaturkan sembah kepada Nyai Wadah Selirang, lalu kembali ke tempatnya semula. Sugih, panggil Nyai Wadah Selirang setelah sosok perempuan cantik pembawa nampan tadi menghilang. Sebagai bukti ketaatanmu padaku, makanlah kolak 2 candil itu. Aku berjalan perlahan mendekati meja batu. Seketika aku melihat makanan kolak 2 candil di dalam mangkok keemasan. Perutku mendadak terasa sangat mual. Makanan kolak 2 candil yang disebutkan Nyai Wadah Selirang itu seperti kolak pada umumnya, namun kuah bersantannya terbuat dari darah, sementara candilnya terbuat dari 2 bola mata. Sangat menjijikkan.
Tidak mungkin aku mundur atau menolak perintah Nyai Wadah Selirang. Dengan membayangkan wajah ibuku, istriku, dan 2 anakku yang sedih tak terkira karena terusir dari rumah peninggalan bapakku akibat ulahku, aku akhirnya nekat memakan kolak 2 candil. Aku terus mencoba bertahan kuat-kuat untuk tidak muntah saat mengunyah dan menelan makanan yang sangat menjijikkan itu. Nyai Wadah Selirang tertawa senang melihat aku menghabiskan kolak 2 candil yang disuguhkannya. Nyai Wadah Selirang lalu mendekatiku. Jari jempol kanannya ia masukkan ke dalam mulutnya, kemudian ia tempelkan di dahiku. Katanya kemudian, "Telah kuberikan ilmu gaib tembus pandang itu kepadamu, Sugih. Sekarang kau bisa menggunakannya. Cobalah kau melihat sekelilingmu." Aku mengedarkan pandangan di tempat itu. Aku begitu terperanjat saat melihat keadaan di balik dinding-dinding batu ruangan itu. Aku melihat banyak orang yang berjalan sambil menangis, merintih-rintih dengan tangan meraba-raba karena mereka tidak memiliki mata. "Sugih," terdengar suara keras Nyai Wadah Selirang yang membuatku seketika menatapnya. "Kau akan menerima nasib seperti mereka jika kau berani membangkang atau menolak perintahku. Camkan itu baik-baik, Sugih." "Baik, Nyai Wadah Selirang," jawabku. "Saya akan taat dan patuh padamu." Nyai Wadah Selirang lalu menggerakkan tangannya ke depan seperti mengusirku dengan iringan ucapan tegasnya. "Kini tinggalkan ruangan ini dengan jalan merangkak, Sugih." Aku kembali menuruti perintah Nyai Wadah Selirang. Suara tawa keras Nyai Wadah Selirang yang menggema memantul pada dinding-dinding gua seperti mengiringiku meninggalkan ruangan di dalam gua selo itu. Bos Gino dan teman-teman penjudiku terkejut melihat kedatanganku kembali. Bos Gino bahkan berdiri dan menyalamiku ketika aku mendekatinya. Kata Bos Gino kepadaku, luar biasa. Kamu kembali datang, Sugih. Nah, apalagi yang kini akan kamu pertaruhkan?" Aku mengeluarkan kunci dan STNK sepeda motor pemberian Bos Gino. Jawabku sambil mengulurkan kunci dan STNK itu kepada Bos Gino. "Ini yang akan kujadikan taruhan, Bos." Bos Gino menatapku keheranan. "Ini kan kunci motor dan STNK pemberianku. Kenapa kamu jadikan taruhan, Ki?" Kataku menimpali pertanyaan Bos Gino. "STNK berikut sepeda motor itu kan Bos Gino berikan kepadaku. Itu artinya sah menjadi milikku. Lantas, apa salahku jika aku pertaruhkan? Lagi pula, tinggal itu satu-satunya harta yang bisa kujadikan taruhan. Aku bertekad habis sama sekalian atau aku akan mendapatkan kemenangan." Bos Gino terdiam beberapa saat sambil bersedekap. Ia akhirnya bisa menerima alasanku. Kepalanya mengangguk-angguk. Ia bahkan memujiku. Meski aku terbilang baru di dunia perjudian, namun sikapku untuk bertaruh hingga harta terakhir adalah sikap penjudi sejati. Bos Gino menghargai STNK berikut sepeda motor pemberiannya itu seharga 3 juta, sesuai harga pasaran. Aku tersenyum senang menerima uang 3 juta dari Bos Gino.
Dengan ilmu gaib tembus pandang pemberian Nyai Wadas Selirang, 3 juta rupiah di tanganku itu akan menjadi senjata maut yang bisa menghabiskan uang modal berjudi Bos Gino. Tiga dadu di atas tatakan yang tertutup mangkok kecil keramik yang telah dikopiok Bos Gino, kulihat dengan jelas, seperti tidak berpenutup. Layaknya penjudi ulung, aku memasang strategi khusus agar tidak dicurigai. Aku tidak langsung mempertaruhkan semua uangku pada angka-angka mata dadu yang kulihat jelas itu. 2 atau 3 kali putaran, aku sengaja kalah dan baru bertaruh cukup besar dari uang yang kumiliki pada putaran berikutnya. Kadang aku rubah strategiku. Sesekali aku dengan sengaja kalah dalam taruhan cukup besar, kemudian menang berturut-turut dengan taruhan kecil. Dengan strategi seperti itu, Bos Gino dan rekan-rekan penjudiku tidak ada yang curiga kepadaku. Semuanya tampak berjalan wajar dan kemenangan besarku sekitar 25 juta rupiah ketika permainan judi dadu kopiok itu berakhir pukul 12 malam. Mereka menganggap sebagai keberuntungan sedang berpihak kepadaku. Dalam permainan judi dadu kopiok itu, aku juga menerapkan strategi lainnya. Jika aku telah menang besar beberapa hari, 2 atau 3 hari berikutnya aku sengaja mengalah, seperti kesialan sedang menghampiriku. Hari berikutnya baru aku meraup kemenangan besar. Begitu yang kulakukan hingga 3 bulan setelah aku menggunakan ilmu gaib tembus pandang, aku bisa kembali membeli rumah besar peninggalan bapakku dari Pak D. Mulyo. Harta warisan bapakku semuanya hampir kembali kumiliki sekitar 3 tahun kemudian setelah aku menggunakan ilmu gaib tembus pandang. 3 hektar sawah dan 1 hektar kebun kelapa bisa kubeli lagi meski dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding ketika aku menjualnya dulu. Usaha penggilingan padi juga kembali kumiliki. Lagi-lagi aku harus merogoh uang yang jauh lebih banyak dibanding ketika aku menerima hasil penjualannya dulu. Itu tidak menjadi masalah bagiku. Berapapun juga uang yang dibutuhkan, aku tinggal mengambilnya dari saku Bos Gino melalui permainan judi kopiok yang dibandarinya. Aku juga telah memperkerjakan orang-orang yang dulu bekerja pada bapakku untuk kembali mengolah sawah, kebun kelapa, dan juga usaha penggilingan padi milikku. Aku juga berhasil membeli lagi 3 truk milikku dulu dan memperkerjakan orang-orang yang dulu menjadi supir beserta tukang panggul di tempatku. Aku tersenyum bangga setelah melihat 3 truk milikku itu nampak sibuk mengangkut gabah kering dan juga beras hasil usaha penggilinganku. Semuanya telah kembali seperti sedia kala sebelum aku mabuk judi. Satu-satunya harta warisan bapakku yang belum kembali hanyalah mobil sedan lamaku. Tetapi itu juga bukan masalah bagiku karena pembelinya dulu masih terhitung saudaraku sendiri, paman dari istriku, Pak Lek Satino namanya. Aku telah menghubunginya. Semula Pak Lek Satino agak sayang melepas mobil itu. Namun setelah kuceritakan keinginanku untuk mengembalikan seluruh harta warisan mendiang bapakku dan aku siap membayar 2 kali lipat dari harga pembeliannya dulu, Pak Lek Satino langsung menyetujuinya. Malam selepas waktu Isya itu,
aku telah mengendarai mobil sedan lamaku. Kondisi mobil itu sangat bagus karena sepertinya Pak Lek Satino merawatnya baik-baik. Bisa kurasakan kondisi mobil sedan itu jauh lebih baik dibanding ketika mobil sedan itu masih dalam perawatanku sendiri. Setelah berbelok ke arah kiri dari jalan raya, aku melewati jalan alternatif. Sengaja kupilih jalan itu karena situasinya yang lebih sepi dibandingkan jalan raya. Selain itu, melalui jalan alternatif itu pula, aku bisa lebih cepat sampai di rumahku. Jalanan yang sepi membuatku memacu mobil sedan itu lebih kencang melaju. Ketika melewati pekuburan desa, aku melihat sesuatu yang aneh di depanku berjarak sekitar 100 meter. Kulihat sebuah kereta kencana yang indah bercahaya yang berjalan perlahan-lahan. Kulihat dua orang berdiri di bagian belakang kereta kencana. Tampaknya keduanya adalah para pengawal. Dari tempatku mengemudi, aku tak bisa melihat siapa yang berada di dalam kereta kencana itu. Begitu pula dengan kusir dan juga kuda-kuda penarik kereta kencana. Meski aku jelas mendengar suara tapak-tapak kaki kuda yang mengenai jalan beraspal terdengar seperti berirama. Aku sengaja memelankan laju mobilku ketika aku hampir menyalip kereta kencana itu. Aku sangat penasaran untuk melihat kereta kencana itu dari dekat dan juga siapa yang berada di dalam kereta kencana. Mendadak, kereta kencana itu berbelok ke kanan tanpa aba-aba terlebih dulu. Dan tidak ada jalan ke arah kanan pada jalan alternatif di tempat itu. Aku sangat terperanjat. Cepat kuinjak pedal rem kuat-kuat, lalu kubanting setir mobil ke arah kiri untuk menghindari menabrak kereta kencana. Namun, jarak yang sempit membuatku sulit untuk tidak menabrak, meski aku sudah berusaha keras untuk menghindar. Aku memejamkan mata dan jelas merasakan ketika mobil sedan yang kukendarai menabrak kereta kencana. Guncangan akibat benturan mobil sedan dan kereta kencana itu kurasakan sangat keras menghentak yang membuat wajahku keras membentur setir mobil yang membuatku seketika itu tak lagi mengingat apa yang terjadi selanjutnya dengan diriku. Aku sudah merasa sadar. Dan aku juga sadar kalau aku sedang berdiri. Tapi aku tidak tahu di mana aku kini berada. Semuanya terlihat gelap pekat, sangat gelap. Tanpa nampak setitik cahaya pun. Secara refleks, aku meraba mataku. Aku sangat terkejut ketika mendapati kedua kulit kelopak mataku lengket, menyatu, dan aku tidak mempunyai bola mata lagi. Aku tidak mengerti apa yang terjadi dengan diriku. Mendadak pula aku merasa dicekam ketakutan dan kepanikan yang sangat. Sambil berjalan meraba-raba, aku berteriak-teriak minta tolong. Terdengar kemudian suara tawa perempuan yang menggema di tempat itu. Aku tahu itu tawa Nyai Wadas Selirang. Dan suaranya kembali kudengar setelah tawanya reda. Sugih, kenapa kau berteriak-teriak minta tolong seperti itu? Aku langsung menyahut, tolonglah aku Nyai Wadas Selirang, tolonglah aku. Aku sudah menolongmu, jawab Nyai Wadas Selirang. Kau dulu datang menghadapku, meminta tolong agar harta warisanmu yang kau habiskan di meja judi itu bisa kembali. Nah,
Bukankah harta warisanmu itu telah sepenuhnya kembali? Benar, Nyai Wadah Selirang, tapi kini aku kembali meminta tolong padamu, kataku dengan suara mengiba. Tolonglah aku untuk mengembalikan bola mataku, Nyai Wadah Selirang. Nyai Wadah Selirang tidak segera menjawab permintaanku, melainkan malah kembali tertawa. Aku kembali meminta sebelum tawa Nyai Wadah Selirang reda dengan suara merintih mengiba. Tolonglah kembalikan bola mataku, Nyai Wadah Selirang. Tolonglah. Sugih, ku dengar Nyai Wadah Selirang berujar tegas seperti membentak. Bagaimana aku bisa mengembalikan bola matamu kalau kau sendiri telah memakannya? Aku kembali terkejut, lalu menukas, seakan tidak mempercayai pendengaranku sendiri. Aku telah memakan bola mataku sendiri? Ya, apakah kau lupa dengan kolak 2 candil yang kau makan dengan lahap 3 tahun lalu? Jawab Nyai Wadah Selirang. 2 candil yang kau makan itu adalah 2 bola matamu sendiri, dan kuah kolak itu adalah darahmu sendiri, Sugih. Aku meraung-raung menangis penuh penyesalan setelah mengetahui makanan sangat menjijikkan yang pernah kumakan 3 tahun lalu itu ternyata bola mata dan darahku sendiri. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga Anda sekalian dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah serta keberkahan dalam kehidupan Anda sekalian. Allahumma amin. Terima kasih. Salam horor, salam lorong horor.